Baik Pak, mohon izin untuk membuka presentasi. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Pak Arizul. Perkenalkan kami dari kelompok PPK selanjutnya akan mempresentasikan ini penilaian hotel Balairung yang ada di Jakarta. Untuk penjelasan pertama itu akan menjelaskan tentang maaf Pak, akan menjelaskan tentang detail objek penilaiannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mbak Mutiara, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek penilaian Hotel Balairung. Yang pertama, identifikasi masalah. Suaranya kekecilan nih, Mbak. Oh. Apakah sudah terdengar? Ya, lumayan. Silakan lanjutkan. Baik. Akan saya lanjutkan untuk identifikasi masalah. Yang pertama, pemberi tugas yaitu PK Instan. Kemudian pengguna laporannya yaitu internal PK Instan. Objek penilaian sendiri yaitu Hotel Balairung. Untuk dasar nilainya yaitu nilai pasar. Tujuan penilaiannya yaitu untuk jual beli. Kemudian tanggal survei lapangan ditetapkan pada tanggal 8 sampai 10 Januari tahun 2022. Sedangkan tanggal penilaiannya ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022. Untuk pendekatan penilaian digunakan oleh kelompok kami yaitu pendekatan pendapatan dengan metode DCF. Yang selanjutnya identifikasi objek penilaian. Untuk objeknya sendiri, kelompok kami mengambil Hotel Balairung. Untuk klasifikasi Hotel Balairung sendiri yaitu Hotel Bintang 3. Lokasinya berada di Gedung Balairung, Jalan Matraman Raya nomor 19, Matraman, Jakarta. Kemudian jumlah kamar yang tersedia Hotel Balairung yaitu ada 90 kamar. Kemudian untuk meeting room-nya sendiri ada 7 ruangan. Fasilitas Hotel Balairung sendiri seperti terdapat ruang rapat bersama Pemda, restoran, coffee house, Palanta smoking area, IP room, masjid, parkir mobil, parkir motor, smoking area, wifi, 24 jam room service, laundry, dan fitness center. Selanjutnya, ini merupakan detail lokasi dari Hotel Balairung sendiri. Di sini untuk Hotel Balairung memiliki ciri khas yaitu berada pada bangunannya yang berbentuk seperti rumah adat dari Sumatera Barat. Karena Hotel Balairung sendiri merupakan perseroda milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya, nah ini adalah gambar tapak dari Hotel Balairung dengan luas kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi. Selanjutnya, untuk legalitas Hotel Balairung sendiri, KDB KLB-nya sebesar 50% Kabupaten Tata Kota dan KLB-nya 3,5%. Sedangkan objek penilaian milik KDB 1.500 meter persegi dan KLB-nya 3, sehingga dari segi peraturan tidak melanggar. Kemudian berdasarkan laporan tahunan tahun 2019 PT Balairung Citra Jaya Sumber, diketahui bahwa perusahaan memiliki akta pendirian dengan nomor 15 pada tanggal 10 November 2009. Kemudian untuk informasi terkait IMB dan IPB serta status hak tanah ya kami peroleh, sehingga kami mengasumsikan properti tersebut memiliki legalitas yang lengkap. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini merupakan zonasi dan tata kota KDB KLB. Dapat dilihat dari peta zona tersebut. Jika dilakukan pengamatan, maka dapat diketahui Hotel Balairung ini terletak di zona perkantoran, perdagangan, dan jasa, sehingga sudah sesuai dengan aturan zonasi dan peruntukannya. Yang selanjutnya, nah untuk deskripsi bangunannya sendiri, jenis bangunannya hotel,
pembangunannya pada tanggal 14 Desember 2007, pembukaan resmi pada tanggal 27 Desember 2012. Jumlah lantai ada 13 lantai serta basement dan estimasi masa manfaat 4-50 tahun. Selanjutnya, untuk detail kamar dan meeting room-nya seperti ini, berikut ini. Yang selanjutnya, nah ini adalah tampak kamar hotel dari Balai Irung sendiri. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu ada tampak meeting room dari Hotel Balai Irungnya. Selanjutnya, Oke, baiklah selanjutnya. Ya, baiklah selanjutnya terima kasih Mbak Mutia. Saya akan menjelaskan tentang analisis data. Jadi di sini ada sedikit tentang analisis pasar properti. Yang pertama itu ada analisis fisik seperti yang dapat dilihat. Saya akan persingkat saja untuk mempersingkat waktu. Lalu ada analisis legalnya yaitu soal peta zona tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mutia sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sedikit analisis lagi yaitu tentang harapan pasar sama analisis lokasinya. Ini juga hasil analisis dari kelompok kami. Lalu selanjutnya itu adalah analisis highest land base use. Yang pertama yaitu yang legally permissible, itu sudah memiliki IMB yang tadi berdasarkan laporan keuangan tahunan. Lalu sesuai zonasi juga yang perdagangan dan jasa dan kepemilikan hak atas tanah itu kami asumsikan sudah jelas karena ya bangunannya itu sudah berdiri. Lalu selanjutnya ada physically possible, ini aksesnya relatif mudah, terus menghadap jalan besar langsung, kontur tanah sudah memadai, utilitas yang sudah baik. Lalu ada financially visible, di sini ada nilai GOP dan NOP yang sudah positif, dan juga NPV-nya itu lebih besar dari 0. Lalu yang terakhir yaitu maximally productive, legally permissible, physically possible, financially visible, dan performa kinerjanya sudah positif. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas kinerja dari objek penilaian. Kinerja sedikit dari Hotel Balairung kami mengambil dari 2017 sampai 2019 dengan expense ini sebenarnya lumayan besar, yaitu kenaikan sampai 2019. Lalu ada total revenue yang juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya rincian pendapatan ini yang ya sudah dari kemarin sudah dijelaskan, ada room revenue, food and beverage, dan other revenue. Lalu selanjutnya ada undistribution expense. Ini juga expense lumayan besar, mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019. Occupancy rate juga sesuai laporan yang kami peroleh itu juga mengalami kenaikan dari 51 sampai 61% kisarannya. Lalu kinerja yang terakhir yaitu ada GOP dan NOP, gross operating dan net operating. Di sini keduanya itu di tahun 2018 itu mengalami penurunan tajam, tapi naik lagi di tahun 2019. Lalu selanjutnya ini ada analisis hotel comparison untuk menentukan ARR nantinya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Satria. Dipersilakan Mas. Iya, terima kasih Langit. Selanjutnya ini kita akan bahas tentang hotel comparison. Berikut ini adalah gambar objek pembandingnya. Di sini kami ambil 3 yaitu P Hotel Jakarta, Hotel Holiday Inn Express, dan Hotel The Proclamation Mansion. Next. Selanjutnya kita masuk di analisis market position. Di sini untuk objek pembandingnya yang memiliki skor ketimbang paling tinggi adalah Hotel The Proclamation Mansion. Sedangkan untuk objek penilaian yaitu Hotel Ballroom berada di skor ketimbangnya adalah 3,87. Dilakukan analisis regresi maka didapatkan ARR-nya sebesar 394.775. Next. Berikut ini adalah gambarnya. Hotel Ballroom berada di posisi yang bisa dilihat seperti ada di gambar, pada posisi yang ketiga di atas yang di sinilah. Next. Sedangkan ini adalah estimasi ARR berdasarkan data historis. Di sini berdasarkan data historis kami dapatkan untuk tahun 2022 ARR-nya adalah 357.659 didapatkan dari perhitungannya melalui data historis, sedangkan laju PDRB Kota Jakarta Timur sebesar 70% dan inflasi nasional sebesar 30%. Maka dapat disimpulkan kalau ARR-nya berdasarkan data historis adalah 357.659, sedangkan ARR berdasarkan data pasarnya adalah 394.775.000. Next.
Selanjutnya untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini pendekatan dan metodologi. Nah, di sini kami objeknya itu kita mendapatkan laporan keuangan sehingga dapat dilakukan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, jadi di sini kami tidak menemukan berapa data pasar yang cukup untuk dijadikan data pembanding gitu sebagai properti yang dijual, komersial yang dijual. Nah, jadi dari adanya historical data operasional yang cukup untuk dijadikan dasar dan dalam analisa yang pendapatan, sehingga metode yang digunakan itu pendapatan dengan metode pendekatan yang digunakan itu paling cocok, yaitu pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow. Lanjut. Nah, di sini asumsi dalam DCF kami gunakan yaitu untuk room occupancy sendiri tahun pertama itu 48,1%. Nah, di sini kami menggunakan rata-rata dari tingkat hunian hotel berbintang di Jakarta Timur, dan kemudian akan diproyeksi itu menggunakan historical data. Nah, average room-nya sendiri kami menggunakan pembobotan 40% dari data historis dan data pasarnya 60%, sehingga didapatkan 379 pada tahun 2022. Kemudian asumsi proyeksinya sendiri 5 tahun, untuk diskon rate-nya sendiri 7,91% dan terminal cap rate-nya 4,67%. Lanjut. Nah, di sini untuk proyeksi discounted cash flow-nya. Nah, di sini kami menggunakan tingkat hunian itu 4,81% dan diproyeksi dari proyeksinya itu growth-nya 10,11% berasal dari historis. Kemudian untuk tingkat harga rata-rata kamarnya sendiri kami menggunakan 379,929 rupiah yang diproyeksikan menggunakan growth 3,1% ini berasal dari inflasi dan PDRB yang kami bobotkan. Kemudian diproyeksikan sampai tahun 2027 seperti pada slide. Kemudian untuk pendapatan kamar sendiri kami memproyeksikan sebesar 3,35%, itu berasal dari historis, dan untuk makanannya sendiri kami juga samakan dengan pendapatan kamar. Dan untuk lainnya yang kemudian untuk bawahnya sendiri ini bagian growth rate-nya itu juga berdasarkan historis, sehingga didapatkan NOI sebesar tertera pada slide. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tani. Selanjutnya untuk mendapatkan growth itu kami pakai dari laju pertumbuhan PDRB dari Kota Jakarta Timur dari tahun 2017 sampai 2020. Itu kita rata-ratakan sehingga didapatlah growth-nya sebesar 3,24%. Selanjutnya kita cari diskon faktornya dengan menggunakan rumus WACC. Sebelumnya di dalam laporan keuangan itu dikatakan bahwa Hotel Baleirung Jakarta ini 100% dibiayai dari modal yang ditempatkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa proporsi dari ekuitasnya adalah 100% dan proporsi utangnya adalah 0%. Nah, dari proporsi tersebut dapat kita cari cost of debt dan cost of equity-nya. Untuk mencari cost of debt itu kita memerlukan risk free, yang mana risk free itu per Januari 2021 itu sekitar 6,26%, sedangkan untuk market risk premium itu sebesar 1,88% dan betanya 0,88%. Dengan memasukkan ke dalam rumus WACC sehingga didapatlah diskon rate-nya 7,91. Lalu dari discount rate dan growth bisa kita tentukan terminal value dengan mengurangkan discount factor dengan growth-nya. Nah, dari diskon factor tadi kita bisa menentukan Oke. Langsung ke nilai. Sehingga dari proyeksi tadi didapatkanlah indikasi nilai Hotel Baleirung ini sekitar 20.149.015.000 rupiah. Oke.
Sudah selesai? Halo? Sudah Pak. Oke, saya komentar ya. Yang pertama, coba ke peta ya. Yang ini Pak. Sorry, ke analisis tata kota, bukan peta. Nah ini, oke, back. Back. Ya, ini ya, maksudnya gimana ini? KLB objeknya 3 ya. Peraturan tata, ini gimana sih maksudnya, bacanya gimana ini Mas? KDB objek 1.500, peraturan tata kota 50% gitu. Luas tanahnya berapa ini? Luas tanah 1.500 Pak. Hah? Luas tanah sekitar 1.500 itu Pak. Oke, jadi KDB-nya 1.500 juga. Yang langgar dong. Coba, gimana? Tolong jelasin ya. Maaf Pak, itu kayaknya salah penulisan di kaminya deh Pak. Salah penulisan atau nggak tahu caranya? Seharusnya ininya Pak, luas lahan yang dibangunnya itu di atas tanahnya. Jadi, tapi kami kayaknya nulis luas tanahnya Pak. Jadi berapa harusnya objeknya? Jadi objeknya itu kan maksimal 750 Pak. Oke, sekarang objeknya berapa luas tapaknya? Bisa kan dihitung kan? Luas tapaknya berapa? Ini Pak, untuk luas bangunan itu kami nggak ada nemuin data konkret, cuma pas perhitungan kemarin saya itu masukin asumsi sekitar 600 sampai 700 meter Pak. Makanya dapatnya itu, iya, untuk nampaknya saya masukin karena kan itu 50% dan kami dapat luas bangunannya itu sekitar 1.500. Jadi luas bangunan maaf Pak, luas tanah sekitar 1.500. Jadi biar memenuhi peraturan, jadi saya asumsikan itu sekitar 600 sampai 700. Cuma memang dari data cutting sama kami nyari data juga nggak ketemu Pak luas bangunannya. Masa nggak ketemu, kan bisa dari Google Earth? Kalau dari Google Earth itu sedikit tricky Pak untuk ngitung bangunannya karena saya dapatnya itu bisanya itu ke tanah Pak. Kayak 1.500 itu juga sebenarnya dari Google Earth Pak ngitungnya. Kalau untuk bangunan itu saya ragu batas-batasnya itu Pak. Kelihatan dari atas. Coba kita lihat lagi ya. Ini Pak, saya ngitung itu di tapak. Nah, di sini Pak. Nah, itu saya ragu antara batas bangunan itu di mana karena kalau lihat dari foto depannya itu kadang kalau nggak salah ada yang agak menjorok ke depan gitu Pak bangunannya. Jadi ada yang
nggak pas gitu batasnya, Pak. Coba Makanya saya saya lihat. asumsikan cuma bisa menghitung tanah di sini, Pak. Coba saya lihat di peta saya ya. Baik, Pak. Hotel Baleiro ini ya. Peraturan KDB-nya gimana tuh? Peraturan KDB-nya itu 50%, Pak. 50% KDB-nya ya. Iya, Pak, untuk peraturan tata kotanya. Apa namanya? Oke, tadi saya ini. 50% ya? Iya, Pak. Oke. Kayaknya lebih deh ini nih. Kemungkinan lebih nih, Mas. Saya curiga batas hotelnya ini nih yang nggak pas. Kita lihat dulu ya. Baleiro. Oh, ini ada kantor provinsi ya, kantor penghubung juga ya, selain hotel ya. KDB-nya ini mepet banget loh ini. Jangan-jangan udah nggak HBU nih bareng nih. Kayaknya sudah nggak HBU nih barang ini. Oh, untuk kami searching-searching itu, Pak, beberapa news terbaru tentang hotel ini memang dibilang itu selalu rugi gitu, Pak. Jadi makanya juga sampai biayanya besar itu memang dari laporannya seperti itu, Pak. Makanya sampai nilainya juga sangat kecil menurut kami sesuai dari laporannya, Terus Pak. argumentasi kenapa kalian pakai ini sebagai objek penilaian apa? Itu karena datanya itu paling mudah diperoleh, Pak, dibanding hotel-hotel yang lain, dan juga hotel-hotel yang rata-rata IPO di IDX itu udah dipakai sama kelompok yang teman-teman yang lain gitu, Pak. Tapi kenapa kamu nggak dapat data 2021-2020? Untuk dari laporan keuangan perusahaan sendiri, Pak, itu batas akhirnya itu sampai 2019. Nah, untuk 2020 itu ada RKAP. Tapi kalau untuk pakai RKAP itu kemarin kami masih ragu, Pak, karena proyeksi perusahaannya itu di tahun 2020 itu termasuk tinggi. Jadi kalaupun kami mau asumsiin misalkan potong 50% untuk pendapatan di 2020, itu kami juga masih ragu-ragu gitu, Pak. Jadi kami coba untuk pakai data dulu yang ada gitu, Pak. Data yang benar-benar ada. Dan juga untuk hasil dari penilaian kakak tingkat kemarin, karena kebetulan ini objek kakak tingkat juga, itu memang nilainya itu nggak jauh sama kami. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 21 miliar rupiahan, Pak. Kalau kami kan sekitar 20. Ini kayaknya nggak clear nih. Hotel yang disebut hotel tuh yang mana nih? Coba kamu ke fotonya deh. Baik, Pak. Ke fotonya, Mas. Nah, hotelnya itu semuanya hotel ya, atau jangan ada yang dipakai sebagai kantor gitu loh. Ini nggak clear nih objek ini nih. Sebaiknya jangan dipakai nih. Kalau dari ya, saya apa namanya Google Street View nih, ini sebagian jadi kantor nih.
Jadi bingung kita mana yang hotel nih. Tuh, kantor penghubung. Saya nggak share screen. Coba saya screen dulu dong. Baik, Pak. Tuh, lihat tuh. Ini ada kantor, ada hotel ya. Bingung kan? Jadi kayak mix use ini ntar. Terus luas tanah persisnya juga nggak diketahui nih. Oke, lanjutin presentasi kamu. Untuk Ini presentasinya tadi sudah, Pak. Iya, tunjukin lagi. Oh. Eh, Oke, kita kembali ke analisis HBU, analisis legalnya ya tadi ya. Itu harus diperbaiki ya. Pak. Oke. Analisis past performance, coba. Coba ke past performance ya. Di HBU, Pak. Coba ke NOP dan GOP. Oh, NOP dan GOP. Ini, Pak. Nah, ini kenapa bisa begini ya? NOP-nya 2%, 0,2% dari apa ini? Dari revenue ya? Iya, Pak. Bayar apa dia? Fixed charge-nya terlalu mahal atau apa nih? Kebetulan itu kalau analisis kami lihatnya itu besarnya di memang expense besar semua, Pak. Di bagian departemental ini memang sangat besar gitu, Pak. Terus kalau di proyeksi DCF-nya juga itu sampai ke sini dulu aja. ke Departemental kan ke GOP, ke NOP-nya. GOP minus fixed charge kan jadi NOP ya. Fixed charge-nya iya, Pak. mana nih? Fixed charge-nya itu walah, tadi tulis. Mohon izin untuk buka KKP-nya boleh, Pak? Oke, boleh. Beban umumnya sekitar segini, Pak. Beban umum perusahaannya, Pak, yang besar. Maksudnya apa beban umum itu? Nah, kalau di laporan itu nggak dijelasin detail, Pak, ada fixed charge-nya berapa dan yang lain-lainnya berapa. Jadi kami juga bingung, Pak, mau memisahinnya itu gimana gitu, Pak. Jadi kami ikutin sesuai laporannya itu proyeksinya perhitungannya seperti ini, Pak. Beban umum. Laporannya dapat ya? Laporannya dapat, Pak, sampai 2019. Sebentar ya.
Coba lihat tadi undistributed ini. Departemental sama undistributed ada ya. Iya, Pak. Terus fixed segini. Apa ini? Beban umum. Beban umum itu kan masuknya ke undistributed harusnya ya. Itu ya. Harusnya ke undistributed tuh. Gaji ya. Administrasi gitu ya. Energi dan seterusnya nih. Harusnya masuk di sini nih. Oke. Iya, Pak. Cuma Iya. memang untuk fixed charge-nya itu, Pak. Kami bingung misainnya itu berapa gitu. Nggak ada keterangan sama sekali, Pak. Oke, itu kedua ya catatannya. Terus ya berarti datanya nggak bagus gitu loh. Yang mau saya sampaikan. Objek ini nggak layak nih dijadikan objek penilaian. Kecuali kalian modifikasi angka ini ya. Oke, sekarang ke presentasi. Ini ya terlalu jauh nih, cacat ini GOP dan NOP-nya. Terus discount rate-nya pakai apa? Discount rate-nya. Discount rate mana? Ini discount rate, Pak. Nah, ya ini pakai apa nih? Ini pakai Nggak ada ya? WACC, Pak. Pakai WACC, Pak. Gimana caranya ya? Emang kredit investasinya berapa KI-nya? Oh, itu di laporannya kan diketahui kalau pembiayaan hotel ini itu 100% dari modal yang ditempatkan, Pak. Jadi kami mengasumsikan proporsi KE-nya itu 100%, Pak. Oh, jadi nggak ada kredit investasi, kalian nggak ada debt di sini? Nggak, Pak. Jadi pas nyari WACC-nya, debt-nya 0%, KI-nya dapat 7,91%. Pas dijumlahin dapat diskon rate-nya 7,91, Pak. Nah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa begini. Memang kamu tahu ngebiayainnya modal sendiri, ngebiayainnya. Hah? Ngebiayain hotelnya. Tadi siapa? Chania ya? Iya, Pak. Memang Chania tahu dulu dia dibiayainnya modal sendiri 100%. Kalau sekarang sih, dia Pak. nggak ada, kalau sekarang yang kamu lihat kan dia nggak ada utang, itu ya? Iya, soalnya dari laporan keuangannya tuh cuman ada satu kalimat gitu bilang Hotel Balairung Jakarta 100% dibiayai dari modal yang ditempatkan gitu, Pak. Jadi kami asumsikan itu berarti modalnya kayak 100% dan dia nggak punya debt gitu, Pak. Itu satu ya. Yang kedua adalah kalian mengeluarkan nilai apa? Nilai apa nih dasar nilainya? Tadi di atas tuh. Nilai pasar ya? Benar nggak? Berarti kan asumsinya harus berasal dari pasar gitu ya. Nah, asumsi yang berasal dari pasar itu, yang namanya pembangunan hotel ya, yang namanya pembangunan hotel, common-nya sebagian modal sendiri, sebagian hutang. Karena resikonya terlalu besar kalau pakai modal sendiri semuanya. Oke, jadi logika investasinya kan nggak masuk. Dan best practice-nya di pasar seperti itu. Nah, itulah asumsi yang harus digunakan. Ya, kecuali nilainya nilai khusus bagi yang punya hotel. Nggak berlaku di pasar nih nilai. Nah, itu bisa ya. Itu kedua. Oke, balik lagi ke situ ya. Jadi diskon rate-nya ini terlalu kecil. Sehingga terminal diskon rate-nya 4,67%. Itu juga terlalu kecil. Oke, terus ke growth ya. Growth apa ini? Room okupansi. Oke. Terus pendapatan kamar coba. Ke DCF-nya, DCF.
Nah, tingkat hunian 10,11% ini apa? Peningkatan ya? Hah? Growth-nya, Pak. Gimana? Peningkatan tingkat hunian ya, Pak. Kalau tingkat hunian ya. Tingkat huniannya. Iya, Pak. Rumusnya gimana nih? 1 tambah 10% gitu ya? 48 jadi 52 ini gimana sih? Oh iya, Pak. Rumus growth kayak biasa, Pak. Rumus growth kayak biasa ya? Iya, Pak. Ini nggak begini gitu loh. Harusnya dijumlahin aja nih, Mas. Kalau sudah pakai persentase, kecuali ya yang kamu growth itu adalah kamar terjual, ya. Jadi jangan menggrowthkan dalam growth gitu loh. Kalau kamar terjualnya boleh di growth dengan begini. Nih, yang di bawahnya nih. Di bawahnya nih. Kamu nge-growthin 10% ini yang bawah apa yang atas? Oh, yang atas, Pak. Berarti Nah, harusnya yang malah bawah, ditambah. ya. Kalau mau pakai begini, kalau yang atas jangan bilang begini, growth-nya ini 4%. Ya, kan sudah dalam persentase. Kalau mau pakai ini, growth-in yang kamar terjualin. Nah, itu baru pas. Oke? Baik, Pak. Biar nggak bias ya, pemaknaan angkanya. Terus rata-rata harga kamar, nah ini 3%, kan masuk tuh. Jangan pernah menggrowthkan persentase ya. Jangan pernah menggrowthkan dengan rumus 1 plus I. Nggak boleh itu. Kalau mau growthkan ke numbers-nya ya, jangan ke percentage. Karena itu udah dibagi 100. Nah, sekarang growth pendapatan. Ini di growth ini. Gimana sih maksudnya nih? 3,35 ini. Iya, growth, Pak. Di growth. Dapat memang tabel angka growth, Pak. startnya dari mana dia? Izin buka KKP-nya lagi, Pak. Oh, dari sini, Pak. Rata-rata growth yang di sini, Pak. Dari data historisnya. Maaf kalau kekecilan, saya zoom dikit. Pendapatan kamarnya di growth. Iya, Pak. Startnya dari mana? Startnya dari 2022, Pak. Yang 6136 tuh coba. G11 ini, G12. G12. Ini, Pak. Ya, itu apa itu rumusnya? Kamar terjual dikali rata-rata harga kamar, Pak. Nah, terus yang ini sebelahnya? Lah, terus growth apa sih ini maksudnya? 3,35 itu apa dong? Untuk Mas Afan bisa bantu jelasin? Iya Pak, sebelumnya maaf itu lupa dihapus Pak gitu. Jadi pendapatan kamar nggak pakai growth Pak. Kalau pendapatan kamar pakai growth, kita nggak usah terusin presentasinya ya. Jadi kami itu Pak berdasarkan. Oke. Sekarang pendapatan makanan dan minuman itu gimana? Untuk pendapatan makanan minuman itu tahun 2020-nya itu dari tahun 2021 yang berdasarkan tahun 2019 Pak. Jadi kita mulai proyeksi tahun 0 itu 2021 yang dasar jumlah totalnya itu dari 2019 Pak. Karena memang kalian nggak dapat bobotnya. Bobot persentase analisis vertikalnya ya, pendapatan makanan dan minuman dibandingkan dengan pendapatan total atau pendapatan kamar gitu misalnya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Kami langsung dari proyeksi yang data historisnya, Pak. Kok bisa nggak ada? Gimana caranya nggak ada?
Maksudnya apa nggak ada itu? Maksudnya kami nggak nyoba analisis gitu, Pak. Sekarang saya tanya, misalnya okupansi kamu drop nih, di sini kamu turunin jadi 45% 2023. 2023, ya, ketik itu 45%, ketik aja. Oke. Oke ya, turun ya pendapatan kamar kamu. Benar nggak? Iya, Pak. Lihat ya. Terus pendapatan makanan dan minumanmu naik. Oh, harusnya turun juga ya, Pak, ya berarti? Ya coba kamu jawab Iya, naik, Pak. ke teman-temannya. Hah? Iya, Pak, tetap naik, Pak, kalau di sini. Nah, itu gimana kira-kira? Berarti harusnya pendapatan makanan minumannya itu garis lurus sama pendapatan kamar ya, Pak? Kalau turun berarti logikanya ikut turun. Ini apa? Departemental ya. Itu loh maksudnya departemental itu. Dia nggak mungkin berdiri sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada rumusnya nih. Pendapatan itu di growth ya. Dia selalu subjek tuh pendapatan drivernya. Pendapatan drivernya apa? Kamar misalnya. Benar nggak? Karena kan kita nilai hotel gitu. Bukan nilai hotel yang punya kafe sebelahnya ya. Terus pendapatan kafenya dibandel ke sini. Kan nggak gitu ya. Hotel sebagai satu kesatuan. Dalam keadaan going concern kan gitu objek penilaian. Itu diperbaiki ya. Oke, sisanya saya nggak ada catatan lagi tuh. Cuman itu lumayan fatal ya. Yang pertama adalah analisis tata kota ya. Yang kedua, past performance-nya nih. NOP dan GOP terlalu jauh, jadi silahkan aja di engineering ya. Discount rate-nya kekecilan, discount rate-nya nggak tepat juga tuh. Debt dan equity rasionya. Terus pendapatan di growth ya. Jangan pernah ada pendapatan di growth nih, begini ya. Semuanya itu kita ngacunya ke ARR gitu. Yang boleh di growth itu hanya ARR nih. Itu growth namanya. Okupansi aja nggak ada growth-nya ya. Jadi bisa naik, bisa decline gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini Pak, mungkin mau nanya dikit. Untuk nilai indikasi nilainya itu gimana Pak kira-kira? Karena kami dapatnya kan 20M. Itu apakah terlalu kecil atau gimana Pak? Karena dengan kondisi hotel yang kayak gitu. Kecil ya, kecil sih ini. Tapi udahlah, nggak usah bicara nilai dulu deh. Kalau prosesnya belum, saya belum mau bicara nilai ya. Yang jelas prosesnya dulu. Untuk kelompok ini prosesnya dulu diperbaiki. Baik Pak. Karena prosesnya masih banyak yang harus diperbaiki. Oke. Kelompok 1, terus kelompok 4 ya. Grand Ina nih. Silakan kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan selamat siang juga bagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aziz Iskandar Firdaus, Diana Kusuma Dewi, Elena Dewi Dayati, dan Fakir Musyafa Rahman. Kami akan mempresentasikan penilaian Hotel Grand Ina Malioboro, Yogyakarta. Hotel Grand Ina Malioboro adalah hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Malioboro nomor 60, Surya Atmajan, Kecamatan Denurijan, Kota Yogyakarta. Hotel ini adalah milik PT Indonesia Natur. Untuk lingkup penugasan, pemberian tugasnya adalah PT Indonesia Natur sekaligus sebagai pengguna laporannya. Tujuan dilakukan penilaian adalah untuk menentukan opini atas nilai pasar untuk jual beli. Dasar nilai adalah nilai pasar, inspeksi dilakukan tanggal 9 sampai dengan 13 Januari 2022,
Lalu tanggal penilaian adalah 13 Januari 2022. Next. Identifikasi objek penilaian, nama hotelnya adalah Hotel Grand Ina Malioboro, Yogyakarta. Merupakan hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Malioboro nomor 60, Surya Atmajan, Danurjan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hotel ini memiliki luas tanah 20.160,44 meter persegi dan luas bangunan 90.455 meter persegi. Jumlah kamarnya adalah 232 kamar yang terdiri dari yang tertulis di presentasi. Next. Untuk analisis pasar. Yang pertama adalah gambaran ekonomi makro. Untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat bahwa pada kuartal 1 tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan. Penurunan terendah terjadi pada kuartal 4 yang mencapai minus 6,66%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi yang semakin menghambat roda perekonomian. Next. Lalu untuk inflasi dan suku bunga, berdasarkan grafik BPS menunjukkan tingkat inflasi tahun ke tahun. Pada Desember 2021 terhadap Desember 2022 sebesar 2,29%. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama 2020 ke 19 1,40%. Lalu untuk suku bunga pinjaman modal investasi di Bank Indonesia Persero per November 2021 adalah 8,54%. Lalu untuk hotel market overview, kunjungan wisatawan di daerah istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik domestik maupun mancanegara. Misalnya 2016 mencapai 4.549.576 orang, ya, dan mengalami peningkatan hingga 2019 dengan pertumbuhan 4%, serta wisatawan domestik dengan pertumbuhan 15,99% dibandingkan periode sebelumnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dengan terhitung sejak bulan April. Bahkan tidak ada pergerakan pada tahun 2021. Hal ini karena pandemi global yang mengakibatkan semua masyarakat agar berada di rumah untuk alasan kesehatan dan keamanan. Saat ini wisatawan domestik menjadi penggerak ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Next. Rata-rata tamu menginap dari tahun ke tahun, wisatawan mancanegara maupun domestik memiliki lama tinggal menginap di hotel yang hampir sama, yaitu hampir 2 hari. Terjadi fluktuasi terkait lama menginap di hotel non-bintang yang dilakukan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Next. Untuk properti komersial overview. Pertumbuhan pasokan properti komersial. Ini dicepetin aja ya, Mbak. Baik, Pak. Pertumbuhan pasokan properti komersial relatif tetap. Indeks pasokan properti komersial triwulan 4 2020 tercatat tumbuh 0%, stagnan baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan 3 2020 maupun triwulan 4 2019. Ini karena ketidakpastian bisnis di tengah pandemi 19. Lalu untuk pertumbuhan permintaan, properti komersial triwulan 4 2020 menunjukkan indikasi penurunan. Indeks permintaan properti komersial tercatat minus 0,05 tahun ke tahun, lebih rendah dari 0,05% masa triwulan 3 2020. Kategori sewa cenderung melambat, hal ini dipengaruhi oleh permintaan pada segmen perkantoran sewa dan hotel yang melambat sebagai dampak PPKM darurat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ini untuk lokasi dari Hotel Grand Ina tersebut dengan penanda biru sebagai hotel yang ada di sekitarnya. Hotel ini berada di Jalan Malioboro nomor 60, Surya Atmajan, Kecamatan Danurjan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk data kepemilikan dan izin operasional, tapak objek penilaian adalah tapak dengan surat bukti kepemilikan tunggal berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 0989 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2031 yang tercatat atas nama PT Hotel Indonesia Natur.
dengan surat ukur 826-40/2011 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2011 seluas 20.160 meter persegi. Kemudian untuk data perizinan dan tata kota berdasarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 24 tahun 2009 tentang bangunan gedung. Untuk KDM sendiri itu 70% dari lahan yang tersedia didapatkan 14.000 dari dana sendiri itu seluas 14.112 yang dengan existingnya seluas 13.635. Nah, dan ketinggian maksimal dari peraturan tersebut yaitu 70 lantai dengan existingnya 7 lantai. Ini untuk gambar tapak tanahnya. Ini untuk gambar situasi bangunan. Ini untuk lokasi pembanding. Untuk deskripsi bangunannya, luas tanahnya terdiri dari luas 20.160 meter persegi, luas bangunannya 95.445 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak 7 lantai. Dan jumlah kamarnya totalnya terdiri dari 232 lantai, terdiri dari Sudirman Suite, Executive Suite, Junior Suite, dan Deluxe Room, dan Superior Room. Fasilitas hotel tersebut terdiri dari ballroom, cigar lounge, dan kopi arang. Kemudian ada Malioboro Coffee Shop, U-Spa, U-Salon, U-Gym, swimming pool, Malio oleh-oleh, restoran, meeting room, dan Srimanganti Lounge. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama mengenai kinerja objek penilaian, yaitu mengenai room night occupied. Nah, pada tahun 2017 room night occupied yaitu 61.213, di mana occupancy rate-nya adalah 72,29%. 2018 59.500. Oke. Turun ya intinya ya. Kita lihat grafiknya nih. Iya, Pak, turun, Pak. Terus. Tahun 2019, okupansi rate-nya 66%, 2020 33,24%. Kemudian ini ARR Halo. 566.172, 2019 596.502, dan 2020 485.246. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ini ada total revenue dari tahun 2017 sampai 2017 itu bagaimana, Pak? Putus-putus di saya aja, Pak, yang lain juga nih. Suara Diana. Iya, Pak. Ya, Pak, putus-putus. Kamu lagi putus, Diana? Nggak punya pacar, Pak. Enggak ya. Oke, terus? Tahun 2017 itu mencapai 56 miliar, 2018 57, 2019 56,7 miliar, 2020 33,3 miliar. Kemudian departemental expense-nya 2017 mencapai 11,64 miliar, 2018 11,946 miliar, 2019 11,789 miliar, dan 2020 7,228 miliar. Slide selanjutnya. Kemudian total undistributed expense-nya tahun 2017 36,9 miliar, 2018 mencapai 37,88 miliar, tahun 2019 37,38 miliar, tahun 2020 mencapai 34,017 miliar. Kemudian coba back ke kiri, back coba satu slide. Oke. Departemen turun ya, undistributed turun 4 miliar, undistributed, coba kanan lagi, next. Oke. Kemudian total fixed charge-nya itu tetap naik ya. Berarti dia tetap bayar pajak, riset ya, sip, nice ini. Terus? Tahun 2017 mencapai 5,2 miliar, 2018 5,34 miliar, tahun 2019 5,27 miliar, sedangkan tahun 2020 fixed charge-nya mencapai 6,9 miliar. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan
rangkuman GOP dan NOP Hotel INA tahun 2017 sampai 2020. Jadi GOP tahun 2017 itu Oke. 7,4 miliar. 2020 drop pokoknya ya, jadi minus ya. Sisanya Iya, ini Pak, ngikutin tren yang lain ya. Iya. Berarti peminusnya ini saya suspek di undistributed-nya. Berarti dia tetap bayar gaji nih. Iya, Pak, fixed charge-nya tetap tinggi. Bukan cuma fixed charge, undistributed-nya penurunannya tidak sedalam departemental, ya kan? Tidak ada pengiritan nih. Oke, berarti ini bisa jadi bahan adjustment in case nilainya ntar nggak pas ya. Selanjutnya. Oke. Kemudian ini perbandingan hotel. Slide selanjutnya. Ini menentukan ARR berdasarkan slide sebelumnya. Oke, ARR 614 ya, market historis 546. Ini include 2020 ARR ya, historicalnya. Iya, Pak. 2020 dan 2021 ya. Iya, ini rata-rata. Iya, Pak, benar. Oke. Jadi ARR based on market position-nya tadi 614.000 dan historical data 546 dan kami akan menggunakan rata-rata dari keduanya nanti. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Baik, selanjutnya kami menentukan untuk growth untuk ARR dan growth okupansinya. Untuk growth ARR kita menggunakan inflasi dan PDRB. Untuk inflasi ini dari Kota Jogja sebesar 2,15%. Ini melalui rata-rata juga, PDRB-nya juga melalui rata-rata. Kemudian kami bobotkan sehingga diperoleh growth ARR-nya 4,33%. Dan untuk growth okupansi, kami menggunakan 4 variabel, ada inflasi, PDRB, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan tenaga kerja. Ini keseluruhannya diperoleh dari BPS Yogyakarta. Kemudian kami membuat ke rata 25% untuk setiap variabelnya, sehingga diperoleh growth okupansinya adalah 3,62%. Oke, Ziz, ini kamu inflasi, PDRB, dan seterusnya ini tahun terakhir aja atau beberapa tahun? Ini kami buat ini, Pak. Kayak pertumbuhannya, Pak. Kami. Oke, berarti pertumbuhan ya dari beberapa tahun dong ya? Iya, Pak. Benar. Oke, sip, nice. Terus? Kemudian market share. Di sini kami memperoleh untuk okupansi tahun 2018 dari objek penilaian Grand Ina Malioboro itu sebesar 70,46%. Kemudian untuk okupansi rate untuk hotel pembanding kami menggunakan rata-rata dari BPS. Nah, Pak, BPS. Terus. Ini sampai 2020 juga sama, Pak. Ini agak nggak fair sebenarnya ya, tapi nice effort ya, nice effort. Saya appreciate effortnya. Oke, terus? Ini karena kan kita nggak tahu persis kan okupansi mereka kan. Benar, Pak. Tapi paling nggak kalian sudah effort gitu loh. Kalau data ini bisa dapat kan berarti nanti analisisnya akan tajam sekali. Oke. Artinya kita di atas dong, ya pastilah ya orang kamu tembak rata kan? Benar, Pak. Oke. Next. Baik, selanjutnya analisis HBU. Analisa HBU di sini kami legally permissible, physically possible, financially feasible, sama maximally productive. Secara keseluruhan mungkin tidak sudah sesuai dengan height and base use dari Grand Ina Malioboro-nya. Dan next. Ini kemudian skip aja. Ya baik. Kemudian penilaian dari asumsi DCF dan proyeksi DCF-nya. Next. Oke, kami di sini menggunakan asumsi-asumsi DCF. Yang pertama tadi okupansi rate-nya diketahui untuk tahun 2021. Kemudian average room rate-nya juga tadi ini hasil dari historical ditambah dengan yang pasar kemudian dibagi 2. Di rata-ratain. Kemudian kenaikan ARR-nya tadi sudah dihitung menggunakan inflasi, PDRB, dan lain-lainnya. Kemudian asumsi untuk pendapatan biaya kami menggunakan
rata-rata pertumbuhan dari setiap tahunnya. Jadi, oke, baik. Kemudian asumsi finansialnya, proyeksinya kami 5 tahun, discount rate-nya 13,99%, terminal cap rate-nya 9,62%, ini discount rate dikurangi dengan growth-nya. Oke. Next. Untuk discount Oke, rate-nya ini perhitungannya. skip aja ini. Baik. Oke, terus. Eh, Ya, nilainya, wah, kenapa nilainya begini ya? Semuanya ini sudah almost perfect ya. Ada beberapa yang, jadi nilainya 20 ya, Aziz ya? Ini Benar, masih Pak, Aziz 20 bukan miliar. ya? Masih Aziz ya? Oke. Kamu nilai ya, saya tanya langsung deh ke Aziz ya. Aduh, kebetulan nih dapat bagian kamu nih. 20M gitu di Malioboro, tahu ya barangnya ya? Pernah ke sana dong? Pernah, Pak. Nah ya. Pernah. Kalau kamu ngelihat feelingmu atau intuisimu gimana nih 20M? Terlalu rendah, Pak. Terlalu rendah. Oke, Iya, sip Pak. ya. Prosesnya udah bagus nih. Baru kita bicara nilai ya. Dari lihat angkanya aja, 20M. Saya aja deh yang beli sih, saya cariin uangnya gitu. Ya. Kalau investor tahu mah rebutan nih. 20M ya. Grand Ina. Udah pernah nginep ada yang pernah nginep di Grand Ina? Yang orang Jogja mungkin ya? Belum ada. Saya pernah nginep situ 2-3 kali itu ya. Horor tuh hotelnya. Hotel bagus, hotel tua ya. Auranya beda lah gitu ya. Ya Jogja kan ya, tahu sendiri ya. Oke. Sebelum bicara ke angka ya, saya appreciate ya, hampir semuanya lengkap ya. Hanya saja tadi fasilitas hotel tolong dilengkapi ya. Fasilitas hotel tolong dilengkapi. Terus saya mau tahu datanya dapat dari mana nih teman-teman? Halo? Halo? Halo, Pak. Cek. Ada. Ya. Oke, sebagian dari cutting, Pak. Cutting? Iya, Pak. Maksudnya data asli apa data engineering ini? Kami data untuk yang seperti objek kayak bangunan dan lain-lainnya itu. Biaya, untuk laporan keuangannya kami menggunakan ini, Pak, pembanding objek yang bintang 4-nya juga, Pak. Kami menggunakan laporan itu, Pak. Untuk pendapatan biaya gitu? Iya, Pak. Benar. Bukan dari sini ya? Bukan, Pak. Okay. Tapi untuk okupansi dan lain-lain okupansi itu sama ARR itu menggunakan data aslinya, Pak. Ketemu di internet, Pak. Oh, ketemu datanya ya. Oke, nice sih. Mungkin di situ aja ya miss-nya ya. Kenapa angkanya jadi segini? Karena kalau saya lihat sekilas, teman-teman pasang ARR berapa tadi? 580-an, Pak. Back. Oke. Ya. Yang tadi aja, yang DCF tadi tuh. DCF aja tadi. Terus. Oh, lagi. Ya, ini. Berapa? 580 terus turun ya? Naik ya, 605. Oke, naik terus. Okupansi udah bagus nih. Kayaknya ARR-nya bisa deh ini dinaikin lagi sedikit ya. Market berapa dapatnya? 614.000, Pak. 614. Oke, kalau saya lihat ya, mungkin ini saya langsung aja deh angka, karena saya nggak ada komentar macam-macam ya. Kalaupun datanya rekayasa, tapi bagus, halus gitu ya. Dia udah cocok jadi penilai nih, benar. Dijaga dia nih, yakinin orang gitu ya. Cuman ada nih yang agak miss gitu, wajar lah. Yang lagi belajar. Di sini ya. Nih, kalau bisa nih ketinggian nih, kamu koreksi nih, Ziz. Persentasenya berapa? Coba ke asumsi tadi. Lagi. Ya, oke. Sini aja ya.
Ini makanan dan minuman kayaknya terlalu kecil. Ini bisa kamu naikin ya. Oke. Ini kegedean. Maksimal 15%. Utilitas kegedean. Coba buat di 8% ya, di adjust. Gak apa-apa, di adjust aja. Pajak dan lisensi apa ini? Biasanya pajak itu hanya PBB loh. Hati-hati ya. Jangan-jangan ada pajak lain yang seharusnya tidak masuk dalam perhitungan ini, tapi jadi masuk. Jadi ini di adjust maksimum 1%. Ya, maksimum 1%. Angkanya pasti akan jauh lebih bagus lah. Ya, makanan dan minuman coba kamu naikin. Ya, sorry. Oh ini biaya ya, biaya udah masuk dong ini. Ini biaya udah masuk nih. Berarti gaji ya, kamu turunin. Utilitas kamu turunin. Dikit aja nih. 11-12% lah, turunin dikit. Sama pajak kurangin. Ya, maksimum 1%. Diskon rate-nya lumayan tinggi ya. Apa yang buat dia tinggi ya? Kok tinggi banget nih? Coba lihat WSCC-nya. Udah di relevered belum ini KE-nya? Hah? Ya. Kalau bisa diturunin ya, jangan setinggi ini ya. Saya sih masih dapat di 12-an biasanya. Saya ngomong udah kayak ke penilai beneran nih, nggak bicara proses lagi, bicara angka. Prosesnya udah mantap nih. Market overview-nya juga lengkap ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kemarin tuh saya dapat ya, kelas tahun lalu, 2 tahun yang lalu tuh. Grand Ina juga, Grand Ina Bali. Datanya juga bagus loh. Grand Ina Bali. Bagus, datanya bagus. Ini juga bagus juga datanya. Kalau saya hitung ya, kamu pasang ARR berapa tadi? 600 lah. 600 berapa? 614, Pak. Anggaplah saya ambil 600 ya. Jumlah kamar berapa? 200 berapa ya? 232 ya? Iya, Pak, 232. Iya, ini paling enggak ya, paling enggak value-nya sekitar 150M itu konservatif banget. Pasti lebih lah. Kalau publish rate-nya aja 800 ya. Iyalah. Angka psikologisnya mestinya nih 180M sampai 200 miliar. Diskon-diskon COVID aja ya, tadilah 150-an. Pasti 20M ini didukunin nanti kalian sama orangnya ya. Oke, very nice ya. Kita appreciate nih buat kelompok berapa ini? 4 ya. Ellen, Diana, Fakhir, sama Aziz. Ada pertanyaan terkait ini? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk mengenai yang NOK sama GOP tadi yang negatif itu gimana ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Itu kan fakta kan? Benar, Pak. Fakta, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau ke depan, nah, kamu bisa analisis yang tadi saya bilang. Kalau fakta jangan direkayasa ya. Kalau beneran loh, ini maksudnya datanya kan dapatnya juga dari mana-mana ya. Tapi anggaplah ini fakta ya, kita harus sampaikan.
harus sampaikan gitu loh. Mungkin karena ini BUMN kan, jadi tetap dibayar kan. Ada lagi mungkin? Dia kan tetap mempertahankan, nggak ada pengurangan. Kalau hotel swasta udah pasti di-cut semua itu karyawan. Jogja kan hancur banget, kayak Bali, hancurnya. Hancur lebur memang. Karena BUMN kan dipertahankan. Jadilah undistributed-nya melonjak gitu ya. GOP-nya negatif. Kalau data ini benar sih bagus nih untuk informasi kita ya, untuk bahan diskusi. Benar nggak sih ini datanya, Zis? Benar ya? Untuk data laporannya, Pak, atau data apanya? Ya, laba ruginya. Oh, dapat pembanding ya? Untuk iya Pak. Kalau misalkan kayak asumsi buat pendapatan yang persentase tadi, yang buat asumsi itu kami mendapatkan dari objek pembanding. Tapi untuk kayak ARR dan okupansinya itu kami dapat dari internet, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan presentasi kelompok 4 ya. Lanjut, tapi kita break dulu lah ya. Sebentar ya. Ini sudah 2 kelompok nih, 2 lagi. Kita break setengah jam lah ya. Atau setengah jam deh. Ya. Biar nanti bisa full sampai jam 1. Oke. Ketemu lagi setengah jam, siap-siap nih 2 kelompok lagi ya. Karena saya sisain 1 nih buat terakhir, penghabisan ya. Buat hari Jumat nih. Sisa siapa nih? Kelompok 5 sama kelompok berapa sih ini? 2 ya. Oke, sip. Ketemu lagi kita jam 12.30 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Lanjut. Nah, untuk identifikasi objek penilaian, untuk nama hotel sendiri yaitu Espark Hotel Yogyakarta dengan klasifikasi hotel yaitu Hotel Bintang 5. Pemilik hotel yaitu PT Espark Hotel Tbk yang berlokasi di Laksda di Sucipto, KM 6,5, Jalan Kapas nomor 1, RT 3 RW 1, Ngentak, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas objek penilaian untuk luas tanahnya yaitu 10.456 meter persegi dan luas bangunan yaitu 25.000 meter persegi. Untuk jumlah kamar dengan tipe kamar yang teman-teman bisa lihat di slide-nya, sehingga total kamar keseluruhan yaitu 192 unit kamar. Lanjut. Nah, untuk data perizinan dan tata kota, untuk IMB sendiri, di sini ada IMB nomor 01/01/169 IMB garing KPTS garing tahun 0/2012 dengan tanggal terbit yaitu 28 Juni tahun 2012. Nah, untuk data tata kota sendiri itu didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman nomor 49 tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung. Di mana untuk luas tanah dari objek penilaian itu seluas 10.456 meter persegi yang berada di zona kawasan peruntukan pariwisata perkotaan, di mana KDB di daerah tersebut yaitu 60% atau 6.273,6 meter persegi dari luas tanah. Sedangkan untuk luas lantai dasar dari objek penilaian yaitu 4.166,6 meter persegi. Jadi untuk KDB-nya tidak melanggar. Untuk KLB-nya itu 4,8 atau total itu 50.188,8 meter persegi. Sedangkan untuk objek penilaiannya itu luas bangunannya itu 25.000 meter persegi sehingga masih di bawah dari KLB-nya sehingga tidak melanggar dengan jumlah
lantai maksimal yaitu 8 lantai, sedangkan untuk objek 6 lantai sehingga tidak melanggar. Lanjut. Nah, ini merupakan peta objek penilaian, di mana yang warna biru itu merupakan objek penilaian yaitu Espark Hotel Yogyakarta. Nah, untuk ini merupakan gambar dari objek penilaian, di mana ada pintu masuk, kemudian papan nama dari Espark Hotel, dan juga tampak keseluruhan hotel dari atas. Lanjut. Nah, ini untuk fasilitas yang ada, kemudian ada kolam renang, kemudian kamar mandi di kamar hotel, kemudian ada restoran, dan juga ini merupakan gambar view dari dalam kamar. Lanjut. Nah, ini merupakan kamar dari setiap tipe yang ada, beberapa tipe yang ada di Espark Hotel. Nah, ini merupakan gambar tapak tanah, teman-teman bisa lihat. Dan untuk gambar situasi bangunan, di mana yang warna orange itu merupakan gedung utama, kemudian ada garden area, kemudian fasilitas hiburan, ada area parkir, dan yang biru yang kecil itu merupakan pos satpam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah analisis HBU. Sebelumnya untuk analisis fisik dan legal sudah dijelaskan oleh Iqbal. Boleh next. Untuk terkait harapan pasar, yakni lokasi propertinya strategis, fasilitasnya lengkap, dan properti bisa terserap dengan baik. Untuk lokasinya, Espark Hotel ini berada di lokasi yang sangat strategis karena berada dengan landmark Yogyakarta dan bandara, serta fasilitas umum yang baik ke berbagai fasilitas umum dan sosial. Next. Selanjutnya untuk geografi area pasar, yang mana luas provinsi daerah istimewa Yogyakarta adalah 3.185 km persegi dengan bagian selatan dibatasi Laut Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, Tenggara, Barat, dan Barat Laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya untuk konsep area pasar ini, properti berada di kawasan pariwisata perkotaan berupa wisata pendidikan, ilmu pengetahuan, dan belanja. Dan identifikasi penggunanya ini berdasarkan sumber Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 tercatat bahwa 10.830 10.830.183 wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Selanjutnya, maka untuk analisis HBU-nya dapat diringkas sebagai berikut. Tadi untuk legally permissible-nya berdasarkan peraturan pemerintah Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai 2031. Untuk physical possible-nya berdasarkan hasil pemeriksaan laporan tahunan dan berbagai dokumen lain meliputi lokasi, keadaan lahan dan lingkungan, aksesibilitas, fasilitas dan utilitas, dapat disimpulkan bahwa properti ini layak secara fisik. Untuk financially visible, berdasarkan aspek yang telah diperiksa meliputi tingkat hunian, biaya operasi, pendapatan bersih, pendapatan potensial, tingkat pengembalian, dan net present value, dapat disimpulkan objek penilaian memenuhi aspek financial. Selanjutnya untuk maximally produktif, keuntungan yang maksimal akan didapatkan jika memperlihatkan aspek potensi lahan, potensi lokasi, potensi pengunjung, dan potensi pendapatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan properti sebagai Espark Hotel dapat mencapai penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Selanjutnya adalah kinerja objek penilaian. Nah, untuk pada kinerja objek penilaian ini, kelompok kami memperhitungkan occupancy rate, hotel revenue, total expense, dan NOI. Nah, untuk data-datanya ini, kelompok kami mendapatkannya langsung dari website Espark Hotel, yang dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Untuk okupansi rate-nya sendiri, dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena seperti yang sudah kita ketahui ada pandemi. Untuk hotel revenue, kelompok kita mengidentifikasinya menjadi 3, yaitu kamar, makanan, dan minuman, dan lain-lain. Nah, untuk grafiknya itu sedikit mengalami peningkatan, namun pada 2020 mengalami penurunan karena okupansi rate-nya turun. Untuk departemental expense, itu ada kamar, makanan, minuman, dan lain-lain. Grafiknya sama pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya ada operating expense. Untuk operating expense itu ada
gaji dan tunjangan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, cadangan penggantian, biaya pemasaran, biaya operasional, lain-lain. Nah, pada tahun 2018 ini mengalami penurunan, namun selanjutnya pada 2019 mengalami peningkatan lagi. Nah, karena 2020 itu mengalami penurunan okupansi, jadi operating expense-nya juga menurun. Selanjutnya ada fixed charge. Fixed charge ini terdiri dari PBB dan asuransi. Mengalami peningkatan dari 2017 sampai tahun 2020. Untuk gross operating profit-nya itu totalnya itu dari hotel revenue dikurangi departmental expense dan operating expense. Nah, pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang sangat banyak ya, karena karena tingkat terisiannya itu juga turun banyak begitu. Untuk net operating income ini terdiri dari hotel revenue dikurangi departmental expense, dikurangi lagi operating expense, dan dikurangi lagi fixed charge. Grafiknya seperti ini. Untuk data pembandingnya ini kita mengambil hotel-hotel bintang 5 yang ada di Yogyakarta. Itu ada Hyatt Regency Yogyakarta, Yogyakarta Marriott Hotel, Spark Hotel sendiri, dan Royal Ambarukmo. Selanjutnya adalah analisis ARR, di mana analisis ARR ini digunakan untuk mengetahui letak posisi pasar dari hotel penilaian kita, yakni Spark Hotel Yogyakarta. Berikut adalah perhitungannya. Boleh di next? Sehingga didapatkan melalui quality rating didapatkan total poin dari Spark Hotel Yogyakarta yaitu 3,66 dengan ARR per poinnya yakni 450.203. Boleh di next? Sehingga untuk ARR hotel penilaian didapatkan ARR tahun based on market positioning-nya yakni 1.651.552.000. Ini kami melakukan perhitungan untuk ARR dari historical datanya diperoleh dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 549.632. Untuk ARR based on market positioning-nya tadi yang melalui perhitungan tadi total poin dikalikan dengan rata-rata ARR per poinnya diperoleh 1.651.552. Sehingga tadi boleh sebelumnya yang gambar tadi, sehingga didapatkan grafik tadi. Sehingga didapatkan letak untuk posisi hotel kita adalah berada di antara hotel Marriott Hotel dan Hyatt Regency. Oke, ini skip aja. Oke, Pak. Langsung masuk ke untuk diskon rate-nya. Di sini terlihat kenapa proportion untuk equity dan debt-nya begitu timpang, karena berdasarkan laporan struktur keuangan di tahun 2020, didapatkan nilai untuk modal itu emang besar banget, sebesar 244 miliar sekian, dan utangnya tuh hanya 17 miliar sekian. Sehingga untuk bobotnya seperti dilihat hanya 93,15%, dan untuk debt-nya, utangnya yaitu sebesar 6,85%. Sehingga dengan perhitungan WACC tadi didapatkan diskon rate sebesar 10,08%. Dan dikurangi dengan inflasi mendapatkan tingkat diskon untuk terminal value 8,68%. Sumbernya didapat dari demikian yang tercantum. Lalu lanjut ke perhitungan DCF-nya. Nah, di sini ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan DCF sendiri. Kita mendapatkan occupancy base-nya di sini dari BPS 3 tahun terakhir dan historisnya 5 tahun terakhir, yang di rata-rata di BPS sendiri mendapatkan 53,61 dan dari historis mendapatkan okupansinya 69,91. Dengan bobot yang sama 50 dan 50% didapatkan untuk okupansi base sendiri ada 61,76%. Nah, lalu untuk growth occupancy sendiri atau growth occupancy sendiri kita merata-ratakannya dari inflasi 5 tahun terakhir dan pertumbuhan PDRB 5 tahun terakhir. Didapatkan growth occupancy-nya 3,27%. Dilihat di bawah tersebut. Lalu untuk perhitungan kontribusi pendapatan, departemental expense, operational expense, dan fixed charge bisa dilihat
sudah diklasifikasikan untuk misal untuk perhitungan kontribusi pendapatan di makanan dan minuman itu sebesar 85,4% dari pendapatan kamar, dan untuk pendapatan lain-lainnya 6% dari pendapatan kamar. Begitu pula dengan keterangan lainnya pada yang tercantum di sini. Masuk ke perhitungan DCF sendiri, dikarenakan Oke, sip. Udah cukup nih Mas, kalau DCF-nya. Ya, Cuman langsung. saya mau komentar beberapa hal ya. Coba kembali ke asumsi tadi sedikit ya. Biaya operasional. Oke. Ini bagus banget ya overall teman-teman. Sorry, saya belum start video nih. Lengkap, semuanya lengkap ya. Hanya ada beberapa nih catatan saya ya. Saya suka banget dengan analisis HBU-nya ya, tajam dan lain daripada yang lain. Tajam tapi sederhana gitu loh. Ya, tajam tapi dikemas dengan cara yang sederhana gitu. Terus pas performance-nya juga bagus banget, mungkin karena datanya juga dipublish ya. Gambar situasinya ada, analisis tata kotanya ada, hanya ya waktu di quality rating nih. Coba kita ke quality rating. Nah, ini quality ratingnya salah, ya. Ada yang salah, berarti ada rumus yang nggak ketemu gitu loh. Pasti apa namanya R-square-nya nggak karuan ya. Kenapa? Karena kayaknya ini weight percentage-nya dibobot ya. Kalian pakai rumus ya. Sehingga kok ada yang minus dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak ketemu begini, harusnya bobotnya bisa secara subjektif ya. Misalnya lokasi 30%, view berapa persen gitu loh. Ditentuin aja boleh. Tapi meskipun itu ditentukan, R-square harus benar gitu loh. Berarti ini ada yang nggak benar nih R-square-nya. Ada, jadi antara ARR dengan pembobotannya ini nggak pas gitu ya. Ada yang nggak pas, ada yang outliers. Jadi ini tolong diperbaiki sehingga ini kan memunculkan angka yang nggak match gitu loh. Coba sekarang ke apa ARR-nya tadi, sebelah kanannya ya. Oke. 1 juta berapa? 600. Sedangkan apa namanya? Dari historis berapa? Ya, 549, Pak. Nah, ini kan nggak match angkanya. Ya. Malah justru dipakai gitu ya, market positioning sebagai dasar pertumbuhan. Padahal sisanya ini udah bagus banget ya. Udah bagus banget. Kalau diperbaiki ini menurut saya sudah mendekati praktek beneran gitu kan nih, teman-teman ya. Sudah mendekati praktek beneran gitu. Jadi ini tolong diperbaiki di bagian ini ya. Dan kalaupun mau pakai, gunakan saja ARR yang based on historical data karena angkanya memang masuk. Angkanya masuk. Saya suspek kesalahannya ada di sini. Coba balik ke quality rating. Kalian ambil angka publish rate gitu loh. Dan mungkin yang diambil dari yang paling tinggi gitu. Kayaknya Royal Ambarukmu yang deluxe nggak 1.800.000 deh. Ini Coba berdasarkan web Agoda Pak kemarin kita Pak. Nah, terus kalian rata-ratakan. Iya, tapi kita rata-ratakan itu yang membuat agak timpang harganya. Karena di satu sisi ada yang seperti di Royal Ambarukmo Suite itu 7 juta sendiri. Sedangkan kayak harga-harga yang Deluxe Premier Studio yang biasa-biasa tuh masih menginjak 1 juta Pak. Itu yang kemarin membuat agak miss di pasar ini Pak. Saya emang dari awal tuh udah suspek yang pasar ini timpang jauh sama historical itu Pak. Yang seperti hasil tadi mendapatkan jadi 1.600.000-an. Kalau udah suspek jangan dipakai ya. Jadi nggak ada tuh ARR itu di rata-rata begini ya. Karena apa? Karena terjualnya ya. Terjual dan bobot 7 juta terhadap pendapatan kamar itu kan hanya sekian persen gitu loh. Sedangkan ini di rata-rata. Jadi sudah pasti nggak akan ketemu gitu ya. Nggak akan ketemu.
Saya suspek ARR-nya ini di Royal Ambarukmo 800 sampai 900.000. Ya, bisa nggak nyampe malah. Di sekitar itulah, 700 sampai 900 ya. Marriott bisa 1.100.000-an nih. Marriott Hotel di mana ya? Baru ya? Oh, yang di dekat mall, di mall ya? Iya, Pak. Mall ini ya? Mall apa? Bukan, Pak. Eko Amplas. Eko Amplas. Ini, Pak. Yang di Ring Road itu kan? SCH. Iya. Oke, terus Sleman City Hall. Tadi? Hyatt. Yang terakhir Hyatt. Hyatt ya. Hyatt justru ini lebih rendah lagi. Mungkin 600-700-an. Ya. Baik, Pak. Jadi langsung aja dipotong tuh harusnya ya. Kalau saya sih gampangnya ngecek ARR itu harga paling rendah, publish rate paling rendah, itu langsung saya kurang 35%. Baik, Pak. Jadi kali 65 atau kali 60% lah. 65-60 kan. Belum lagi dipotong okupansinya kan. Iya, Pak. Pajak aja berapa ini? Pajak 21%. Ya kan? Iya, Pak. Terus okupansi, biasanya saya potong 30 sampai 35% lah untuk ngecek. Oke, ya. Terus ini quality rating. Terus debt equity ratio ya, sama ya. Jangan menggunakan DER yang ada di laporan keuangan nih kalau untuk praktik ya, kecuali keluar di soal. Ya. Karena DER ini kan DER dia PT apa namanya, Ispark Hotel Tbk ya, bukan modal untuk bangun si hotel gitu loh. Kamu sedang tidak menilai perusahaannya, tapi menilai hotelnya. Rasionya adalah 60 sampai 70% untuk debt, 30 sampai 40% untuk equity. Jadi selalu gunakan itu range-nya ya. Ini berlaku umum untuk penilaian real property. Tapi ini sisanya sudah oke. Ya. Selanjutnya biaya operasional ya. Coba ke ini, ke asumsi aja. Oke. Biaya operasional lain-lain ini perlu dicari tahu nih, ini apa gitu ya. Karena terlalu tinggi. Jangan-jangan analisis vertikalnya nggak pas. Coba lihat lagi laporan keuangannya ya. Kalau dia benar 16% dari lain-lain, ini ketinggian. Ya, ketinggian. Apa dulu nih operasional lain-lain, coba lihat CLK-nya, catatan atas laporan keuangan. Kalau memang nggak jelas, di take out aja. Ya. Atau di-adjust lah, paling nggak maksimum 5% ya. Ini udah masuk ke angka ya, teman-teman. Ada penjelasannya, Pak. Sebenarnya untuk biaya operasional ini ada penjabarannya, Pak. Apa ada itu? Banyak. Bentar. Ada kayak misal ada yang saya potong, jadi kayak saya satukan menjadi satu gitu, Pak. Karena untuk ditampilkan terlalu panjang di sini, jadi biaya-biaya tersebut saya gabungkan jadi satu, saya namakan biaya operasional lain-lain, Pak. Tapi sebenarnya kalau untuk penjabarannya ada. Misalnya apa? Bentar, Pak. Misalnya apa? Coba sebutin 3 gitu. Kira-kira relevan nggak dia? Saya cari file laporan keuangan bentar ya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa bukain dulu laporan keuangannya. Kalau ini menurut laporan keuangannya itu kalau sebutin 3 itu ada jasa profesional, operasional proyek, sama pajak dan lisensi, Pak. Itu nggak ada tuh harusnya ya. Itu dipotong. Pajak dan lisensi itu nggak ada, ya kan? Apalagi yang pajak apa? Pajak mobil. Lebih nggak nyambung lagi kok. Karena PBB kalian sudah masukin kan?
Pajak yang boleh dihitung hanya PBB ya. Ini saya suspek ke gitu ya. Kecuali untuk kegiatan PT-nya, bukan untuk kegiatan real propertinya. Nah, ini dibedakan. Ya. Tapi karena ini angkanya jadi masuk gitu ya. Di satu sisi ARR kalian ketinggian, di sisi lain biayanya ketinggian. Jadi kalau bicara angkanya justru masuk nih. 300 berapa tadi? Hmm? 353.842.756 rupiah. Kamar berapa jumlah kamar? 7.080, Pak. Jumlah kamar. 70.000. Oh, 192. 192. Agak ketinggian sih, tapi agak ketinggian lah ini. Memang masih ketinggian. Nah, ARR ya, kalau ARR diperbaiki nanti masuk ini. 250 something masih oke nih nilainya. Dengan ARR, saya suspek ARR-nya sekitar 800-900. Startnya ya, dengan okupansi kalian. Coba saya mau lihat analisis okupansinya gimana. Okupansi untuk perhitungan atau historisnya, Pak? Ya, untuk perhitungan. Untuk kalau nggak salah perhitungan di sini tadi di makro ya. ada dua, Pak. Untuk okupansi base-nya dari historis dan BPS. BPS untuk yang hotel berbintang di Yogyakarta. Ini kalau historis ini dalam waktu 5 tahun terakhir, kalau BPS ini 3 tahun terakhir, Pak. Oke. Growth-nya 3,27 ya. Iya, Pak. 3,27 ini langsung ditambahkan 61 tambah 3,27 gitu ya. Iya, Pak. Ya, itu yang benar ya. Kalau kamu mau kalinya jumlah kamar terjual ya. Jangan yang persentase di ini ya. Jangan yang persentase itu ditambahin lagi pakai rumus 1 plus. Overall udah oke nih, oke banget ya. Hanya tadi quality rating dan biaya operasional ya. Coba di-adjust. Oke, kita kasih plus ke kelompok 2 nih. Izin bertanya, Pak, untuk terakhir, Pak. Tadi Ya. berarti yang untuk ARR-nya itu kita ambil harga terendah lalu dikali 60% saja ya, Pak? Karena kita Ya, harus 60 atau 65% boleh. Berarti ringnya 35 sampai 40 ya, Pak, pengurangannya? 35 sampai persentasenya ya. Iya. Oh, baik, atau Pak. kamu kali 60 kali 65 juga boleh kan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Itu rule of thumb-nya ya. Yang benar memang dapat data dari objek penilaian. Tapi kalau nggak ada kan ya, mesti nyari sendiri kan. Oke, ada lagi diskusinya? Kita sisakan 1 ya, buat ini ya. Kita habisi ini minggu depan ya. Kalau nggak dia paling bagus nih. Bisa jadi ada 2 hal ya. Siapa ini kelompok terakhir ini? Pak Rozi ya. Pasti paling bagus nih kalian nih. Kalau enggak nanti dihabisin teman-temannya loh ini. Oke, ada diskusi overall terkait dengan penilaian presentasi ya. Atau di luar ini boleh. Enggak ada. Adit, kamu kenapa nyengir-nyengir dari tadi? Senang aja, Pak. Senang aja, Pak. Soalnya bisa benar, Pak. Itu ya. Kirain ada apa.
Nggak ada diskusi lagi nih. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ketemu lagi insya Allah hari Jumat pagi 7:30 ya. Insya Allah hari Jumat kita akan presentasi satu kelompok dan review ini ya, review overall materi. Dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya yang perlu didiskusikan di pertemuan hari Jumat besok ya. Izin bertanya Pak. Ya. Terkait dengan laporan penilaian Pak, kita pakai formatnya bagaimana Pak? Nanti saya kirim ya formatnya dan besok hari Jumat tuh akan saya jelaskan juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya udah kirim sih kalau ke kelas 501 kebetulan udah selesai dia. Tutup portal dulu, portal Kombat. Oke, makasih ya atas waktu dan atensinya. Ketemu insya Allah hari Jumat pagi ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke.